Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Amma ba'du. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur ke Zat yang Maha Luhur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, hingga kepada kita selaku umat yang setia kepadanya. Alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini hari keempat ya, Ibu Bapak. Hari keempat sinkronus. Alhamdulillah kita diperkahan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selamanya kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu senang. Sebelum ke materi akan seperti biasa ada kuis dulu ya. Tolong nanti ditebak ya. Mau ada kuisnya? Ya, ntar ya di share screen dulu. Sebentar ya, Bapak Ibu nih lagi ini. Nah, udah kelihatan Bapak Ibu? Udah kelihatan? Iya, sudah jelas. Kita sekarang ya, Bu. dulu ya sebagai ice breaking supaya tidak jenuh ya. Bapak Ibu lihat ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai 12 Bapak Ibu ya. Kita akan kuis menebak apakah nomor 1 itu berisi gambar-gambar pahlawan ini semua sampai 12. Ada pahlawan, ada Soekarno Karno, presiden kita, ada Ahmad Yani, ada Diponegoro, ya, pokoknya para pahlawan Indonesia. Bapak Ibu harus nebak, misalnya nomor 1 samanya dengan nomor 8. Dicek, oh benar atau salah. Siap Bapak Ibu? Siap, Bu. Siap. Nah, kita coba silahkan Bapak Ibu. Nomor 1 atau nomor berapa dengan nomor berapa? 1 dan 8, Bu. Ya, silahkan. 1 dan 8. Kita coba ya. Reng, itu siapa pahlawan siapa? Ahmad Yani. Ahmad Yani. Kita coba dengan nomor 8 ya tadi. Soekarno. Ini siapa? Soekarno. Kira-kira ya nomor 1 dengan nomor berapa? Silakan jawab lagi. Tadi 17. 17. Ya, kita coba 17. Siapa? Halo? 19. Ya, bukan ya. Berarti nomor 1 nomor berapa? Silakan cari lagi. Siapa yang mencoba? Nomor berapa? Silakan. 1 dengan 19. Nomor 6. nomor 6. Bukan. Ini pasangannya 7 tadi pasangannya. Oh, 6 dan 7. Nomor ya. tangan. 3. Tertebak 1. Ya. Silakan. Berarti nomor berapa dengan nomor berapa lagi? Ya, silakan. Ibu Bapak. 9. 1, 10. 1, 10. 1, Coba. Oh, 1, 9, 10. 9 aja dulu ya. 9. 7.
Salah. Yang satu Kartini. 10 ya. 10. Oke, ini air nih. Kok bisa? Nggak bisa. Ya, 10. Imam Bonjol. Emang bonjol. Imam. Nomor Satu, 3. nomor Nomor 2, Bu. 1, 2. 1, 2. Ya. Ini siapa? Nomor 3. Wer Suprat. Siapa ya? Bukan. Bukan. Nomor 3. Nomor 2 dengan nomor 3. Enggak aku tahu. 1 dan 4. Bukan. Siapa? 3 dan 9. 3 10 pasangan. 10 ya? 3 pasangan. 3 10. 3 10. Benar. Berarti 1 5. 1 12. 1 dengan 12. 1 12, Bu. Coba. Sekarang aja 24. 24. 2 dengan 4. Kita coba 4. 4 9. 4 dengan 9. Ini. Betul. Oh, berarti ini Ini 1 nomor 11. Nomor berapa ya? 5 11. 5, jangan 8. 5 11. 5 dengan 8 kita coba. Ya. Betul. Berarti terakhir 2 dan 11. 2 Iya, 2 dan 11. Cek betul atau salah? Satu ini ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Kita kenal ya berbagai ini pahlawan bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu hebat semua. Ya, ini sekedar kuis untuk supaya tetap semangat ya, Ibu Bapak. Kita kembali. Iya, Bu. Nah, alhamdulillah. Ibu Nur Aini, silahkan masuk. Halo. Jadi stop dulu ya nih. Nah, alhamdulillah. Ibu Nur Aini silahkan bergabung. Alhamdulillah tadi udah kuis dulu ya, Ibu Bapak. Bagaimana kuisnya? Seru? Seru, Bu. Seru, Bu. Alhamdulillah. Seru. Ini ya. Lebih semangat. Semangatnya, semangat. Semangat. Yes. Yes. Halo. Apa kabarnya? Tidak ada suaranya. Oh, tidak ada. Ada suaranya nggak? Jelas, udah jelas. Kedengaran Ada, Bu. ya? Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Apa? Senang. Luar biasa. Ya, bisa lagi ya. Hello. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kami sehat. Kami senang. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kita mulai ke materi ya. Pertama evaluasi dulu ketika di LMS. Bapak Ibu, apakah tadi belajarnya menyenangkan di LMS? Halo? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Kita nyantai belajar di LMS-nya, tidak dikejar-kejar dengan apa harus sekarang lagi pas ya. Jadi waktunya nyantai, silahkan atur Bapak Ibu melaksanakan pas atau pembelajaran di kelas dengan mengatur belajar di LMS ya Bapak Ibu. Nyantai bisa dikerjakan sampai malam. Pokoknya saya memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu di sini pembelajaran di LMS. Silahkan disesuaikan dengan keadaan atau situasi Bapak Ibu. Kalau lagi repot tidak usah dipaksakan, nanti ada ya. Kalau tidak sempat kemarin ya ada besok ya. Kalau
tidak sempat lagi ada besoknya. Pokoknya sampai hari Kamis kita selesai ya semua. Dan sengaja saya membuatkan jadwal sampai hari Rabu itu materi sudah selesai sampai pengembangan karakter ya Bapak Ibu di jadwal. Ya, Iya, Bu. Iya, Bu. Ini sengaja saya supaya lebih leluasa Bapak Ibu ketika bertanya ke saya. Ada kendala ketika mau ngirim LA atau tugas ke ya Ibu. Kita mulai dengan sekarang itu apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Bapak itu literasi dan Numerasi. apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi? Kita literasi dulu. Ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi? Ibu Fitriani, ya silakan Ibu Fitriani mengacungkan tangan. Ya, sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengenai pembelajaran AKM di sini. Siswa dituntut untuk belajar dengan diukur kemampuannya secara berpartisipasi dalam satu lingkungan alam. Selain itu, keterampilan bernalar juga yang dituntut dengan menggunakan satu konsep pembelajaran, di mana pembelajaran AKM di sini tidak hanya menyajikan suatu permasalahan, tetapi ada berbagai beragam pembelajaran yang bisa diselesaikan melalui kompetensi literasi dan numerasi. Demikian, Bu. Bagus sekali ya apa yang disampaikan Ibu Fitriani. Memang betul bahwa Bapak Menteri Kemendikbud itu sudah mulai menerapkan mulai di tahun 2021 itu UN diganti dengan AN ya Ibu Bapak semua. Dan pernah kita melaksanakan kemarin ya di bulan Oktober di akhir tahun atau awal tahun pembelajaran ya 2021 dan sebagai sampel adalah kelas 8 di mana di dalam soalnya itu ada soal AKM yang terdiri dari literasi dan numerasi sebagai penjabaran dari pembelajaran abad 21 ya. Nah, itu untuk di pembelajaran Merdeka Belajar. Alhamdulillah kita tadi Bapak Ibu telah mempelajari literasi numerasi. Apa sekarang yang dimaksud dengan literasi? Bapak Ibu sudah pasti tahu dan pasti sudah menerapkan, mengimplementasikan dalam pembelajaran. Cuma istilahnya saja yang baru Bapak Ibu ketahui. Ya silakan, apa itu literasi? Bagus sekali Ibu Fitriani, terima kasih. Silakan yang lain, Ibu Hadriani. Ya, silakan Ibu Hadriani. Ya, silakan Ibu Hadriani. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Menurut saya, Bu, literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Di dalam modul literasi ini ada 3 konteks, yaitu konteks personal, konteks sosial budaya, dan konteks saintifik. Itu adalah 3 konteks bahan bacaan literasinya, Bu. Ya. Sekian. Bagus sekali tepuk tangan Ibu Hadriani. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Hadriani bahwa literasi itu adalah seperangkat kemampuan ya Bapak Ibu. Seperangkat. Kalau seperangkat berarti banyak ya. Seperangkat kemampuan atau keterampilan. Keterampilan apa? Kemampuan apa? Kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan menganalisis, ya, kemampuan menganalisis, kemampuan menghitung, kemampuan memecahkan masalah, ya. Itu merupakan semua merupakan kemampuan yang dikeluarkan di dalam literasi, yaitu membaca menulis. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu keterampilan apa? Membaca, menulis, menyimak, berbicara. Keterampilan apa? Bapak Ibu dulu kan bahasa Indonesia sebelum ke berbasis teks, sebelumnya itu
bukan berbasis teks ya Bapak Ibu, tapi seperangkat keterampilan, yaitu membaca, menulis, Menyimak, dan menyimak. Jadi menyimak, keterampilan 4 keterampilan berbicara, berbahasa. Ya, nah itu jadi istilahnya untuk literasi itu 4 keterampilan berbahasa yang memerlukan tingkat keahlian di sana untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Memang betul ya yang disampaikan oleh Ibu Hadriani, dan literasi itu terdiri dari mencakup 3 konteks. Konteks personal, yaitu pribadi masing-masing ya, menyangkut pribadi, konteks sosial budaya, ya sosial dengan budaya, sosial masyarakatnya, dan 3 konteks saintifiknya ya, pengetahuannya. Bagus sekali apa yang disampaikan dengan Ibu Hadriani. Silakan yang mungkin yang lain mau berpendapat tentang literasi. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan literasi itu di sekolahnya masing-masing? Bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau berbagi pengalaman tentang literasi di sekolah Bapak Ibu? Ya, silakan. Ibu Darsuyanti. Ya, silakan Ibu Darsuyanti mau ini berkomentar ya, silakan. Ya, Ibu Darsuyanti. Silakan Ibu Darsuyanti. Ibu Andi Rahmawati mau ini mau berkomentar ya, silakan Ibu Andi Rahmawati. Ya. Halo. 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 Ya, silakan. Siapa yang mau berkomentar? Ibu Darsuyanti. Ya, silakan Ibu Darsuyanti. Kedengaran suara saya, Ibu Darsuyanti? Tidak Bu, jelek jaringannya Bu. Oh, jelek jaringannya ya. Ya. Siapa yang jaringannya bagus? Ya, silakan mau berkomentar. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Hadriani bahwa betul literasi itu adalah seperangkat kemampuan atau seperangkat keterampilan individu seseorang ya, punya keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan berbahasa. Membaca, menulis, menyimak, berbicara, menghitung, bahkan memecahkan masalah yang memerlukan tingkat keahlian dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, Bapak Ibu, jangan sekali-kali menganggap bahwa literasi itu secara dangkal, ya. Memaknai literasi itu secara dangkal bahwa literasi adalah membaca. Ketika Bapak Ibu mengarahkan kepada para siswanya membersihkan lingkungan supaya bersih, membuang sampah pada tempatnya, apakah itu literasi Bapak Ibu? Halo. Apakah itu termasuk Bu, karena dia itu juga berpartisipasi literasi suatu lingkungan terhadap lingkungan. Apalagi sekarang zaman canggih, teknologi segala macam pakai HP, ya Android, terus aplikasi apapun sekarang juga pakai Gmeet, ya itu juga literasi. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti zaman literasi apa namanya ini? Literasi teknologi. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mengikuti literasi terhadap teknologi, maka akan ketinggalan. Ya. Ya, silakan mau berkomentar Ibu Andi Rahmawati. Ya, silakan Ibu Andi. Halo. Silakan Ibu Andi. Ya Bu, ya. Ya maaf Bu, Silakan, tadi jelek Ibu jaringan. Oh iya, alhamdulillah sekarang tidak ya. Ibu Andi silahkan mau berpendapat. Ya. Ya Bu, ini Halo. Berbicara masalah literasi, alhamdulillah di sekolah kami sering dijalankan masalah literasi. Nah, salah satu contoh yang terjadi di sekolah kami yaitu ini kan pembelajaran sudah hampir 2 tahun ya, pembelajaran daring. Nah, ada kasus dari
siswa baru kan, siswa baru ini kan tidak ada pertemuan, maksudnya secara daring, jadi kita tidak bisa ikuti perkembangannya, bagaimana perkembangan dari SD. Nah, setelah ini tatap muka walaupun terbatas, kami bisa membaca bagaimana siswa itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu literasi membacanya, Bu. Setelah kita seleksi bagaimana cara siswa itu sendiri membaca yang baru naik, misalnya dari kelas 6 SD masuk ke kelas 7, nah cara membaca itu masih bisa dikatakan kurang. Disinilah fungsi literasi membaca itu sendiri. Kita terapkan setiap hari bagaimana anak-anak peserta didik dibiasakan membaca walaupun waktunya tidak bagaimana banyaknya. Di sini kita bisa lihat perubahannya. Bagaimana siswa itu bisa sedikit-sedikit bisa mengembangkan cara kemampuan membacanya. Terima kasih Ibu Andi Rahmawati, hebat sekali berpendapat bahwa di sekolah Ibu Andi Rahmawati ya memang selama 2 tahun kita pandemi, kita belajar daring seolah kita tidak mengajarkan literasi, padahal tetap sama kita mengajarkan literasi, cuma literasinya teknologi ya Ibu Andi ya, yaitu pembelajaran lewat HP, WA, Gmeet, terus atau Zoom atau Google Form atau platform yang lain ya. Padahal itu kita menerapkan literasi, cuma literasinya literasi teknologi ya. Ibu Ratna, ya silakan Ibu Ratna masuk. Bagaimana kabarnya Ibu Ratna? Ya, silakan masuk. Ya, jadi Ibu Andi Rahmawati bagus sekali. Memang ya terkendala karena apa? Mungkin disesuaikan dengan situasi keadaan lingkungannya ya Ibu Andi, bahwa tidak semua ekonomi orang tua itu sama ya, sehingga ada yang punya HP, ada yang tidak punya, sehingga tidak merata. Jadi Ibu Andi merasa bahwa Ibu Andi belum maksimal memberikan literasi pada siswa. Padahal sebenarnya kita memang sudah berusaha untuk menerapkan literasi. Cuma literasinya yang lain ya, teknologi ya literasi itu ya. Terus literasi juga bukan hanya literasi membaca, sebenarnya literasi informasi. Kan ibu bapak di sini suka memberikan informasi ya lewat WA ya. Ya, itu juga anak diajarkan supaya literasi informasi. Artinya, Bapak Ibu, anak-anak itu supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang ada. Misalnya, sekarang untuk pengumuman pelaksanaan PAS atau pengumuman bahwa nanti setelah PAS untuk pembagian rapor, untuk remedial, itu semua kan informasi ya harus diketahui oleh siswa. Jadi ajarkanlah kepada siswa semua itu supaya berliterasi. Artinya jangan berpikiran secara dangkal bahwa literasi itu hanya membaca. Tapi memang yang disebutkan oleh Ibu Andi itu bagus sekali. Apalagi kelas 7 yang baru dari SD selama 2 tahun lost learning ya sebenarnya. Artinya tidak terbimbing pembelajaran siswa, sehingga terlihat sekarang ketika tatap muka terbatas ada yang belum bisa membaca atau membacanya masih terbata-bata. Itu tidak seharusnya sebenarnya untuk SMP. Nah, bagus sekali yang dilakukan oleh Ibu Andi Rahmawati, makanya sekarang udah tertata bahwa terlihat anak yang belum bisa baca, makanya dibimbing untuk bacanya. Itu bagus sekali ya Ibu Andi Rahmawati. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain punya pengalaman lagi, silahkan di sekolahnya. Silahkan. Ibu Fitriani, Ibu Andi Ebi, Ibu Nurmiati, Ibu Anissa, silahkan. Ibu Rusdiana, ada Ibu Rusdiana? Halo? Laki-lakinya pada nggak ada ya? Nggak ada yang Kemana muncul. ya Pak Abdurrahman? Belum ada. Ibu Harisanti, ya Harisanti, Haryanti. Ya silakan yang mau berpendapat lagi tentang literasi. Ya silakan Ibu Bapak.
Halo. Halo. Literasi. Halo. Halo. Silakan Ibu Fitriani mungkin mau berpendapat tentang literasi. Ya, Ibu Fitriani, pengalaman Ibu di sekolah Ibu, bagaimana literasinya? Apakah di sekolah Ibu sudah diterapkan literasi? Memang selama 2 tahun pandemi kita tidak menerapkan dengan secara maksimal, tapi setidaknya kita menerapkan literasi yang lainnya ya, seperti kan pembelajaran daring. Berarti Bapak Ibu menerapkan literasi teknologi ya. Kan Bapak Ibu kalau tidak menjelaskan bagaimana cara penggunaan Google Form atau di Gmeet atau di Classroom, tidak mungkin bisa anak-anak ya. Tapi setelah kita menjelaskannya, anak-anak bisa belajar di Classroom, di Gform, di Gmeet atau Zoom. Nah, itu ya. Berarti itu literasi juga. Berarti ada peningkatan sebenarnya ya. Jadi peningkatan ke arah teknologi. Ya, silakan. Alhamdulillah Pak Abdurrahman. Silakan masuk bergabung Pak Abdurrahman. Tadi ditanyakan nih sama saya, kok mana jagoannya nggak ada. Silakan masuk Pak Abdurrahman. Halo. Halo Pak Abdurrahman. Kok keluar lagi ya, mungkin jaringannya nih jelek. Silakan yang mau berpendapat. Ibu Hadriani senyum-senyum terus Ibu Hadriani. Ya, silakan Ibu Hadriani. Pengalaman Ibu Hadriani di sekolah tentang literasi. Ya, makasih Bu. Pengalaman di sekolah karena sekarang ini pembelajaran kita sudah berbasis teks, jadi setiap kali membelajarkan siswa di dalam kelas, kita selalu menampilkan di awal itu maksud saya teks, misalnya di kelas 7 ini kan materinya ada teks deskripsi, teks cerita fantasi, teks prosedur, dan teks laporan hasil observasi. Nah, dalam pembelajaran ini diupayakan siswa bisa menggali informasi dari teks yang kita tampilkan. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu cara menerapkan literasi dalam proses pembelajaran kita, Bu. Ya, emang nyambung ya. Ibu Hadriani, memang untuk bahasa Indonesia ya udah dari tahun kurikulum 2013 ya, berbasis teks ya, yang asalnya 4 keterampilan berbahasa, terus berubah ke berbasis teks, tapi tetap alhamdulillah di literasinya ada ya. Dari pengertian tadi juga bahwa literasi ada seperangkat kemampuan, yaitu ternyata kemampuannya ada kemampuan membaca, menulis, menyimak, berbicara yang ada di dalam teks. Ya, setiap mulai pembelajaran pasti ditampilkan dulu bagaimana teks, siswa karena bisa teks. Ya, silakan. Ya, Ibu. maksud saya Bu, intinya dalam literasi itu bagaimana siswa kita arahkan untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut. Ya, jangan hanya membaca, tapi kita bisa memberikan mungkin apa yang akan dia temukan, informasi apa. Misalnya kalau dalam misalnya dalam cerita fantasi, mungkin kita bisa memberikan batasan kepada siswa, cari tokohnya, siapa tokoh di dalam cerita tersebut. Jadi fokus mereka itu sangat terarah begitu, menurut saya. Ya, memang bagus sekali ya, sangat terarah karena di awal ditampilkan teksnya. Berarti kita harus bisa apa informasi yang didapat dari teks tersebut. Ya, artinya siswa tersebut diharuskan paham terhadap teks tersebut sehingga bisa menjawab berbagai pertanyaan dan mengetahui berbagai informasi dari teks tersebut ya. Ibu Hadriani, bagus sekali. Untuk penyemangat sekali lagi, mana semangatnya? Semangat. Yes. Ya, silakan yang mau bersilakan Ibu Hadriani. Izin Ibu. Oh, Ibu Ratna. Ya, silakan Ibu Ratna. Ya, terima kasih. Untuk literasi di sekolah saya itu Bu, sebelum masa pandemi,
terpusat pada perpustakaan. Oh ya, Saya memanfaatkan perpustakaan dengan guru-guru lain, meskipun bukan pelajaran misalnya bahasa Indonesia, tetapi kita gunakan kunjungan, biasanya itu digunakan 15 menit ke perpustakaan, terserah peserta didik diberikan buku apa saja. Tapi setelah masa pandemi ini kan masih tatap muka terbatas ya Bu, paling lama di sekolah kami itu 3 atau 4 jam saja. Di sekolah saya itu tetap berkunjung ke perpustakaan, tetapi siswa sudah diperbolehkan untuk meminjam buku dengan jarak waktu, misalnya setiap seminggu sekali itu dikembalikan, diganti lagi judulnya. Setelah itu sebelum pembelajaran dimulai, siswa ini diminta untuk menceritakan apa sih yang dia ketahui tentang buku yang tersebut dia baca. Hanya seperti itu Bu, karena untuk silakan masuk Pak Abdurrahman. Literasi dengan menggunakan internet kan di sekolah saya Bu belum menyeluruh, jadi tetap itu berpusat pada perpustakaan untuk Ibu Hasriani silakan masuk. Ya, bagus sekali Ibu Ratnasari. Alhamdulillah Ibu Ratnasari di sekolahnya sudah menerapkan ya, walaupun 2 tahun lamanya kita pandemi sudah tidak bisa menerapkan literasi membacanya, tapi alhamdulillah mulai sekarang udah bisa ya Ibu Sumarni, bahwa 15 menit sebelum pembelajaran kita baca, walaupun bukan pembelajaran bahasa Indonesia, diarahkan ke perpustakaan. Emang itu yang seharusnya, karena perpustakaan adalah satu-satunya pusat untuk membaca anak-anak yang ada di sekolah ya. Kalaulah sekolah tidak mempunyai perpustakaan, wah itu berarti tingkat literasinya rendah sekali ya, alhamdulillah. Dan pemanfaatan perpustakaan dan buku-bukunya alhamdulillah sudah dilaksanakan di sekolah Ibu Ratnasari ya, bagus sekali. Bahkan kebiasaan-kebiasaan literasi itu mulai dari masuk di gerbang, diterima dengan sambutan hangat oleh Bapak Ibu guru, itu juga termasuk literasi ya Bapak Ibu, atau yang disebut dengan embun pagi. Bapak Ibu di sana ada embun pagi? Halo? Ada embun pagi? Terlaksana Bu. Ada ya, Pak. Sekarang udah dilaksanakan lagi? Setelah 2 tahun pandemi, enggak? Sudah Oh ya, alhamdulillah. Nah, itu juga merupakan literasi ya. Penerapan literasi terhadap para siswa, bagaimana disambut dengan senang hati, dengan riang gembira, dengan sehat, sehingga anak-anak semangat untuk belajar ya. Selamat bergabung ya Pak Abdurrahman. Tadi saya nanyakan mana ya ini jagoannya, nggak ada nih. Nah, alhamdulillah sekarang muncul ya Pak Abdurrahman. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ratnasari bagus sekali. Ada pembiasaan mungkin di sekolah Bapak Ibu mengenai literasi. Silakan Pak Abdurrahman. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Kalau Ibu Hasrianinya ada Pak Abdurrahman? Oh, tuh ada. Alhamdulillah Ibu Hasriani ada ya. Halo Ibu Hasriani. Silakan mau berpendapat. Silakan Ibu Hasriani ya, dengan Bapak Abdurrahman bisa bekerja sama. Maaf materinya ya, ini terlambat masuk ini. Ya silakan Pak Abdurrahman. Mau literasi Pak Rahman. Literasi ya, oh, Pak literasi. Ya silakan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit lagi mengenai tentang literasi. Ya. Ini untuk di sekolah kami itu sesuai dengan jadwal juga yang sudah dilaksanakan, bahwa sebelum memulai materi atau proses pembelajaran, biasanya itu sekitar 15 menit itu kita anak-anak dulu diharuskan atau diwajibkan untuk membaca. Ya, setiap hari seperti itu. Ya. Bagus sekali ya. Terus ada lagi? Untuk tadi saya dengar masalah perpustakaan, ya. Di sini juga kita sudah alhamdulillah sudah memiliki perpustakaan di mana anak-anak bisa kapanpun bisa membaca di perpustakaan tersebut. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman, berarti di sekolah Pak Abdurrahman juga literasinya sudah diterapkan dengan sebaik-baiknya, walaupun tidak maksimal ya Pak Abdurrahman.
dalam suasana tatap muka terbatas, insya Allah ya, ke depan kita bangkit lagi, berubah, literasinya diterapkan. Dulu juga di sekolah saya ya sama ada literasi itu bahkan jadi suatu kebiasaan. Di awal pembelajaran 20 menit sebelum belajar itu tadarus Al-Qur'an. Ya? Kok di dalam itu mah? Ya tadarus Al-Qur'an. Terus kalau hari Jumatnya ada ceramah ya, Jumat, pengajian Jumat rutin khusus 10 menit. Terus hari Sabtunya ada hafiz Quran. Nah, jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang tertunda selama 2 tahun. Insya Allah di tahun sekarang ya, tahun pelajaran baru, insya Allah semua kembali normal. Mudah-mudahan bisa menerapkan lagi literasi di dalam pembelajaran di kelas ya maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Abdurrahman. Silakan yang mau berpendapat lagi. Ya, izin Ibu. Ibu Ratna mau berpendapat lagi. Ya, bagus sekali. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, kalau literasi itu misalnya pertama kalinya misalnya siswa datang ketika memasuki pintu gerbang. Pemahaman saya Bu, literasi itu kan memang terdiri dari beberapa bagian ya. Ada namanya literasi dini, seperti yang tadi Ibu jelaskan dengan cara mengajarkan siswa menggunakan bahasa lisan ketika dia pertama masuk sekolah. Kemudian ada namanya literasi permulaan, di mana literasi permulaan ini kita mengajarkan siswa yang paling mendengarkan, berbicara, membaca, menulis seperti itu. Kemudian literasi yang paling banyak diterapkan di sekolah itu adalah literasi perpustakaan, yaitu menggiring siswa kita untuk membaca di perpustakaan. Yang keempat itu adalah literasi media. Literasi media ini bisa berupa media cetak, media elektronik, ataupun media sosial seperti Facebook atau WhatsApp yang bisa digunakan untuk diberikan kepada siswa. Kemudian literasi teknologi, mungkin di sini teknologi sebagian sekolah belum secara menyeluruh ya Bu, karena jaringan internet. Jadi di sekolah saya itu hanya mampu mengembangkan 4 jenis literasi, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Ibu Ratnasari, tepuk tangan untuk Ibu Ratnasari. Alhamdulillah, mungkin semua juga ya sudah bisa menerapkan literasi dari mulai permulaan, literasi dini, permulaan dengan literasi lingkungan juga, sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang nyaman. Siapapun yang datang ke sekolah Bapak Ibu merasa nyaman. Nah, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan literasinya di sana ya. Alhamdulillah. Dan kita harus literasi dengan literasi teknologi, melek teknologi. Bapak Ibu jangan antipati dengan teknologi ya. Untuk apa? Kita udah tua lah, udah. Nah, tidak ada anggapan seperti itu. Tidak ada kan kemarin udah disampaikan ya, bahwa belajar itu tidak mengenal umur ya, Bapak Ibu. Long life learner ya. Jadi berpanjang hidup, bahwa Bapak Ibu harus terus belajar. Apalagi sekarang perkembangan zaman. Seperti yang diungkapkan oleh siapa? Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita harus belajar disesuaikan dengan zamannya. Berarti ketika zaman berubah, teknologi sudah harus dilakukan, makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan antipati atau menolak. Artinya begini, seperti tadi Ibu Ratnasari merasa bahwa di sekolahnya belum maksimal literasi teknologi ya Ibu Ratna, karena tidak semua memiliki internet atau HP. Ya, pasti di semua juga tidak merata ya Ibu Ratnasari, kecuali di kota. Mungkin di kota sosial ekonominya beda lagi ya. Nah, pasti kalau di daerah hampir sama semua, tidak merata. Silakan Ibu Bapak dikelompokkan siswa tersebut supaya merata. Bagaimana?
yang punya HP disatukan dengan yang tidak punya HP. Artinya di sana dikolaborasi sehingga yang tidak punya HP merasa tidak bisa apa-apa, tapi nanti bisa karena apa? Tadi sudah digabungkan, kolaborasikan dengan anak-anak yang punya HP sehingga nantinya bisa mengoperasikannya, ya itu ya, sehingga bisa merata walaupun tidak maksimal. Ibu Nur Aini, ya silakan Ibu Nur Aini mengacungkan tangan, ya silakan Ibu Nur Aini. Ya, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Literasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Menurut saya, menguasai literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan peserta didik generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Jadi untuk saat ini di sekolah kami juga SMP Negeri 2 Papalang, sama yang diterapkan tadi sama Ibu Ratnawati, setiap pembelajaran sebelum dilangsungkan pembelajaran Bu, kita kasih kesempatan anak-anak 5 menit untuk membaca. Terus kita juga sudah di sekolah kami sudah dipergunakan perpustakaan ya untuk dipinjamkan anak buku, bukan cuma bahasa Indonesia, semua mata pelajaran ya. Itu juga sudah berjalan di sekolah kami. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Nur Aini sama ya di sekolahnya sudah menerapkan literasi. Dari dulu sebenarnya udah menerapkan ya, literasi. Cuma istilahnya sekarang aja literasi. Oh, literasi. Dari dulu kan ada baca ya, membaca, menulis, menyimak. Teknologi pun dari dulu ada. Cuma istilahnya berkembang aja ya, Ibu Nur Aini. Terima kasih, alhamdulillah. Karena waktunya nih, tinggal sekarang ke numerasi ya, Bapak Ibu. Nanti sedikit lagi nih waktunya. Untuk literasi, paham Bapak Ibu? Ya, kita beralih ke ya, apa itu numerasi? Siapa yang mau berpendapat tentang numerasi? Literasi dengan numerasi. Silakan numerasi. Silakan yang mau berpendapat. Pak Abdurrahman yang mungkin, Ibu Andi Ebi. Ya, Ibu Andi Ebi. Ya, Ibu Andi Ebi silakan berpendapat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Andi. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, literasi itu adalah kemampuan seseorang memahami dan menggunakan matematika dalam berbagai konteks, baik itu untuk memecahkan masalah, serta mampu menjelaskan kepada orang lain bagaimana caranya menggunakan matematika tersebut. Terima kasih. Bagus sekali Ibu Andi Ebi telah berpendapat bahwa numerasi adalah kemampuan. Sebuah kemampuan, tetap tadi kemampuan juga ya. Ini numerasi itu adalah kemampuan berpikir di sana ya. Berarti di sana Bapak Ibu jangan menyamakan bahwa numerasi itu adalah matematika. Apakah yang ada di benak Bapak Ibu numerasi itu matematika? Bukan yang berhubungan dengan angka-angka. Iya, berhubungan dengan operasi ya. itu. Alhamdulillah. Di cara berpikir Bapak Ibu memang betul bahwa numerasi itu bukan matematika, tetapi kemampuan berpikir yang menggunakan konsep, prosedur, dan alat matematika. Jadi bukan matematika. Jadi ingat sekali lagi jangan salah mengartikan bahwa numerasi adalah matematika, tapi di sana adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta,
dan alat matematika untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini antara literasi dan numerasi itu sangat hubungan erat sebenarnya. Jadi literasi bukan bahasa Indonesia, bukan membaca saja, numerasi juga bukan matematika. Artinya kalau begitu IPS, IPA kemana? Tidak. Nah, makanya jangan sekali-kali Bapak Ibu beranggapan bahwa numerasi itu matematika, bahwa literasi itu bahasa Indonesia. Jadi ingat bahwa literasi sebuah kemampuan, seperangkat kemampuan. Juga numerasi juga merupakan kemampuan berpikir menggunakan alat matematika. Jadi matematikanya itu hanya sebagai alat, bukan pelajaran matematika. Ya, bagus sekali. Silahkan Pak Iqbal, selamat bergabung. Itu terlihat tadi di dalam motor, masih di motor ya, telah mengantar istrinya untuk tes P3K. Mudah-mudahan kita doakan bersama lolos, semoga lolos ya, berhasil. Ya, makasih Bu. Ya, alhamdulillah. Di motor ya, Pak Iqbal? Iya, lagi di motor Bu. Oh ya, konsentrasi aja di motor, jangan ini. Silakan. Iya Bu. Saya nyimak saja Bu ya, saya nyimak. Ya, nanti aja kalau udah nyampe ya. Ya, alhamdulillah. Silakan tenang aja Pak Iqbal. Silakan. Yang lainnya silakan mau berpendapat. Ibu Nurmiati. Ya, Ibu Nurmiati dari Kaluku ya. Halo, Ibu Nurmiati. Ibu Nurmiati, ya silakan mau berpendapat. Tidak, Bu. Oh tidak, ya. Silakan Ibu. Siapa lagi? Ibu Sumarni masih ada, Ibu Sumarni? Dia di CGP, Bu. Oh iya, jadi di CGP ya. Silakan yang lainnya mau berpendapat. Pak Abdurrahman. Sepertinya mau berpendapat nih Pak Abdurrahman. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Bagaimana pendapat Bapak tentang numerasi di sekolah Bapak? Apakah sudah bisa menerapkan numerasinya? Atau masih berpandangan bahwa numerasi itu di sekolah Bapak bahwa itu matematika? Bagaimana Pak Abdurrahman? Silakan. Oh, Ibu Hasriani. Mau Ibu Hasriani? Ya silakan. Ya. Ibu Makasih, Bu. Iya, ya silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau di sekolah kami tidak beranggapan demikian ya. Nah, di sekolah kami itu kemampuan menganalisis atau membaca. Nujujumnya, abi nujujum. Iya nujujum, Bu Ipun kan. Ya, mohon. Ya, menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep. Iya. Iya. Gimana sekali lagi Ibu Hasriani? Literasi adalah kemampuan membaca atau menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep, Bu. Oh ya, itu numerasi ya. Kemampuan berpikir, memahami konsep. Nah, di sana betul ya. Memahami konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Ya, ya. Betul menggunakan angka, dengan menggunakan angka-angka, Bu ya. Nah, itu betul sekali ya. Terutama pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak terbiasakan sehingga nanti kalau terjun di masyarakat kan tidak semua jadi seorang pegawai negeri atau di kantoran ya, tapi ada juga yang di lapangan jadi pedagang. Apalagi kalau jadi pedagang kita harus pinter ngitungnya ya. Makanya numerasi literasinya diterapkan ya di dalam pembelajaran kita sehari-hari, karena anak-anak kita oleh orang tuanya dititipkan di sekolah untuk ada kemajuan atau ada perubahan, baik itu dalam ilmunya ataupun dalam karakternya. Ya, silahkan yang lainnya mau berpendapat. Bagus sekali Ibu Hasriani, tepuk tangan untuk Ibu Hasriani. Ya, yang lain silahkan Pak Abdurrahman. Ya, temennya ya di dekat, padahal ada nih dekatnya, ada Ibu Hasriani ya. Ya, silahkan Pak Abdurrahman. Alhamdulillah ya, kita ada jagoannya nih, selalu hadir dengan Pak Iqbal, alhamdulillah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai numerasi,
sebagaimana yang dimaksudkan bahwa numerasi itu tidak diartikan sebagai sebuah matematika, tetapi itu dilaksanakan sesuai dengan sesuai dengan konsep, kemudian kemudian dia sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah itu kan biasa kita terkadang istri kita memasak, itu kan ada penghitungan di situ, misalnya berapa berapa sekian prosedurnya, berapa sekian jumlah berapa sekian jumlah yang harus di takaran. Nah, di sini semua adalah penghitungan yang bersangkut paut dengan prosedur yang dilakukan oleh dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan siswa, terkadang mereka dalam bentuk misalnya membagikan kelompok, misalnya berhitung, itu kan seperti itu. Jadi menurut saya bahwa numerasi itu sebenarnya bukan dari segi angka saja atau yang disebutkan tadi matematikanya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Abdurrahman. Betul sekali, alhamdulillah. Memang betul ya, kita tidak berpandangan bahwa numerasi itu matematika, tapi sebuah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika yang di dalamnya ada bilangan ya. Nantinya supaya mengapa anak-anak kita diajarkan literasi numerasi, harus dibiasakan dengan membacanya, menulisnya, menyimaknya, berbicaranya dengan konsep-konsep bilangan, sehingga nanti anak-anak kita ketika terjun di masyarakat tidak mudah dibohongi ya, atau tidak mudah tertipu. Misalnya ketika belanja saja dalam kehidupan sehari-hari, anak kita disuruh belanja ke warung, maka anak kita akan pinter. Berapa nih kembaliannya uang? Harus kembaliannya. Jangan hanya belanja-belanja saja, tapi harus diajarkan bahwa kita harus menghitung, yaitu dipelajari di dalam literasi dan numerasi. Misalnya diberi uang anak 10.000, harus membelanjakan minyak, terus garam atau sayuran, berapanya, harus kembaliannya berapa, itu supaya anak-anak memahami konsep bilangan itu ya, bukan hanya matematika. Kalau pelajaran matematika seperti ini, 3 kali 6 berapa? 18. Nah, itu pelajaran matematika. 18. Nah, itu ya. Itu matematika. Tapi di dalam numerasi diberikan dulu soal ceritanya ya. Kalau dulu ya soal ceritanya bagaimana perjalanannya, prosesnya seperti ini, sehingga tadi ada 6 kali 3 adalah 18 ya. Nah, itu ya. Silakan Ibu Fitriani mungkin mau berpendapat lagi, silakan Ibu Fitriani. Konteksnya sama ya Ibu Bapak, konteks literasi maupun numerasi itu konteks personal, konteks sosial budaya, dan juga konteks saintifik. Konteksnya sama ya. Nah, cuma kontennya aja. Kontennya yaitu kalau numerasi itu berupa bilangan, pengukuran, data, aljabar ya. Emang berhubungan juga dengan matematika, tapi bukan berarti matematika. Ya silakan yang lain mau berpendapat. Halo, alhamdulillah. Kami sehat. Kami sehat. Luar biasa. Sekali lagi. Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kami sehat. Kami sehat. Kami Alhamdulillah. Silakan mau berpendapat Ibu Andi Ebi ya, silakan. Atau Ibu Hadriani, ya boleh. Ini mau berpendapat lagi Ibu Hadriani. Terima kasih atas kesempatan yang sekian kalinya, Bu. Menurut saya kemampuan numerasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan konsep bilangan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai konteks, entah itu konteks personal, sosial budaya maupun konteks saintifik. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita memang selalu menggunakan simbol-simbol yang ada di dalam matematika. Misalnya angka-angka. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah, betul sekali Ibu Hadriani pendapatnya bahwa numerasi itu kemampuan berpikir ya, menggunakan konsep-konsep di sana, konsep bilangan ya. Bilangan atau aljabar memang menggunakan konsep matematika di sana, tapi bukan berarti matematika ya. Silakan yang lainnya mau berpendapat. Bapak Ibu, apakah sudah terbuka sampai literasi numerasi tadi di LMS? Sudah Bu, sampai di silakan izin Ibu. Apa? Silakan. Halo. Iya, halo. Ya, Ibu Anissa, ya Ibu Anissa, silakan Ibu Anissa. Halo? Atau Ibu Ratna? Halo. Ya, silakan yang mau bicara. Halo? Bu Ratna. Oh, Ibu Ratna. Ya, ini Bu, bisa saya bertanya, Bu? Iya. Di sini saya tidak berpendapat, tapi saya ingin bertanya tentang peningkatan numerasi. Saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara kita meningkatkan numerasi siswa di dalam kelas? Ya, cara meningkatkan numerasi siswa di kelas. Ya, sudah? Iya, Bu. Ya. Terima kasih Ibu Ratna. Memang Ibu Fitriani mungkin mau menjawab. Silakan Ibu Fitriani. Iya. Mau menjawab. Ya, sedikit saya pengalaman. Ya. Berikan satu tambahan penjelasan dari Bu Ratna tadi. Ya, bagus sekali ya. Mengenai penerapan pembelajaran di kelas secara numerasi. Di sini kan kita bisa memulai dari pada saat kita kerja kelompok misalkan. Siswa diminta untuk berhitung, ya, untuk mempertemukan nanti setiap jumlah anggota dalam kelompok itu, misalkan kelompok 1 dibatasi sampai 5. Nanti yang ketemu misalkan dari kelompok 1 urutannya itu akan menjadi satu kelompok. Nah, di sini kan sudah secara tidak langsung kita menerapkan pembelajaran tentang numerasi. Ya, demikian Bu. Bagus sekali ya. Jadi dalam membuat kelompok pun itu setelah menerapkan numerasi ya Ibu Ratnasari. Misalnya kan ini siswa ada 30 misalnya ya, berhitung 1 sampai 30. Atau nanti nomor 1 bergabung nomor 1, bergabung nomor 2 ya. Nah, itu juga sudah menerapkan penghitungan numerasi atau pembelajaran numerasi di kelas ya itu. Silakan Ibu Fitriani mau berbicara lagi. Halo? Ya, belum Bu, untuk sementara belum. Oh iya, silakan Ibu. Siapa lagi yang mau nambah? Ibu Hadriani, ya bagus. Ya silakan Ibu Hadriani. Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa memberikan contoh kalau misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu kita sedang konsep bilangan ya, contohnya ukuran misalnya 120 gram mililiter air. Nah, secara tidak langsung siswa di situ kita ajarkan bagaimana belajar
tentang narasi. Karena dalam teks juga ada kaidah kebahasaan itu menggunakan kalimat ukuran. Ya, itulah ukuran yang berhubungan dengan numerasi. Sebenarnya konsep bilangan di sini sebenarnya tanpa kita sadari berhubungan langsung dengan semua mata pelajaran yang kalau saya tidak salah ya matematika. Seperti kita dalam bahasa Indonesia, terutama dalam teks prosedur misalnya teks hasil observasi juga. Ketika kita membuat teks, laporan hasil observasi harus valid, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibuatkan semacam analisis seperti itu, karena harus valid misalnya. Ya, itu menurut saya, Bu. Ya, bagus sekali Ibu Hadiyani, memang betul sekali bahwa menerapkan angka-angka itu bukan hanya di dalam matematika, tapi juga di dalam bahasa Indonesia, di IPS, IPA, matematika apalagi ya, dalam pembelajaran TI, ya semua bidang mata pelajaran itu sebenarnya ada hubungan dengan angka-angka ya kalau kita telusuri betul-betul. Sehingga di sana diterapkan numerasi untuk semua mata pelajaran dan juga literasi hanya bahasa Indonesia, tapi otomatis di dalam IPS, IPA, matematika pasti ada bahan bacaannya ya. Kita pahami, membaca, menulis, menyimak, mendengarkan, bahkan memecahkan permasalahan. Makanya di konsep AKM yaitu literasi dan numerasi. Apalagi UN sekarang tidak dilaksanakan lagi tapi diganti dengan AN yang di dalamnya adalah ada literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan ya Ibu Bapak. Betul sekali, tepuk tangan untuk Ibu Hadiyani, terus berpendapat, bagus sekali ya, acungkan jempol ya. Ini waktunya udah habis ya, tapi Ibu Bapak masih semangat, hebat ya, alhamdulillah. Bapak Ibu semangat walaupun ini udah mungkin di Bapak Ibu udah jam 3 ya Ibu Bapak. Iya, jam Bu. 3 ya lebih ya. 3. Ini baru jam 2 lebih 2 menit ya. Tapi alhamdulillah selama 1,5 jam kita sinkronus berdiskusi menerapkan metode blended learning seperti ini sehingga Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu yang lainnya di sini, bisa bertukar pikiran dengan saya, saling sharing ilmu tentang literasi dan numerasi. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk kita umumnya bagi anak didik dan semua ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dulu ya Bapak Ibu. Ya, foto dulu. Apa? Ya, sebentar Bu. Dipoto dulu ya. Halo. Sebentar Bapak Ibu ya, dipoto dulu. Nih. Ya, sebentar jangan dulu keluar ya. Ini lama gini. Tidak jam bisa foto Ya, dibukakan. Bisa dipotong. Foto kepada mana? Pak Ibu, mana yes-nya? Yes. 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 Pak Iqbal? Yes. 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 Ya. Wih, lama nih loading. Maaf ya. Ini Iqbal. Sebentar Bapak Ibu ya, ini agak loading nih, mau nyimpan fotonya. Bapak Ibu silakan yang punya di sana dipoto dulu aja, ini agak loading nih laptop saya. Nanti dikirim ya di grup ya. Ya silakan Pak Rahman, Bapak Abdurrahman. Nggak pakai laptop ya, silakan dipoto Pak Abdurrahman. Nanti dikirimnya di grup. Ini laptop saya lagi loading nih.
Ya, nyimpannya nih loading. Ya silakan. Nanti dikirim ya. 1, 2, 3 mana Banyak yesnya yang tidak oke videonya, Bu. Ya, buka videonya. Ibu Hadriani, mana yesnya Ibu Hadriani? Ya, yes. Ibu Hadriani, yes, semangat, yes. Udah difoto Pak Abdurrahman? Sudah. Pak Abdurrahman? Belum. Oh, satu dipoto lagi ya, difoto lagi. Ini laptop saya lagi loading nih, mau nyimpannya. Siapa yang difoto aja lah, siapa aja lah. Ya, yes. Foto Siapa yang bisa foto nih? Tolong Bapak Ibu. Siapa aja lah. Nanti dikirim ya di grup ya. Ya, yes. Semangat. Yes. Semangat. Yes. Ya. Semangat, yes. Buka videonya ya baru. Kameranya Pak Iqbal, silahkan dimotor ya Pak Iqbal. Yes, Pak Iqbal. Ya. Nah, Ibu Nurmiati. Yes. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan lagi besok ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya semuanya, mudah-mudahan sehat ya. Selamat beristirahat, Ibu Bapak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.